Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah headset gaming yang memiliki 3 connection, jadi bisa multi platform. Dan dia juga sudah memiliki fitur 7.1 surround. Dan perkenalkan, ini adalah NYK Nemesis HS-E11 Stellar yang dibanderol dengan harga sekitar 475.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, kalau kita lihat beberapa selling pointnya di sini, pertama dia memiliki 7.1 surround sound, 50mm driver, kemudian juga ada RGB. Nah, yang saya penasaran nih, 3-in-1 gaming headset ya. Jadi dia memiliki 3 koneksi sekaligus. Oke lah. Jadi sekarang langsung aja kita buka, dan di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan apa aja. Jadi yang pertama ada perkabelan, nanti kita buka, kemudian ada pouch-nya juga ya. Di sini ada kayak semacam user manual, dan untuk headsetnya dia ada di pouch-nya. Yang pouch-nya ini menurut saya cukup premium karena dia sudah menggunakan synthetic leather seperti ini. Kemudian di tengahnya ada logonya pedang, logo ciri khasnya NYK Nemesis. Dan untuk pouch-nya, wah, jadi kalau misalkan di turnamen kemudian kalian udah bawa pouch seperti ini, wah, musuh kalian itu udah nyangka, wah ini pemain pro player nih. Walaupun mungkin kalian cuman sebagai cadangan. Oke, dan di dalam paket pembeliannya, dia kalau seperti ini headphone ya, karena belum kita pasang untuk beberapa kabelnya. Kemudian ada apa aja? Nggak ada apa-apa lagi ya di dalam pouchnya, kosong ya. Wih, ada burung dara. Tolong ya editor, nanti ada burung daranya ya. Mampus ya, biar editornya kerjanya lebih keras gitu ya. Dan sekarang kita coba buka dulu beberapa perkabelannya di sini. Di sini juga ada user manual guide ya. Jadi ada 2 kartu. Nah, kabelnya ini banyak banget nih karena dia 3 connection tadi. Yang pertama ada detachable mic-nya seperti ini. Jadi mic-nya bisa kita taruh di sini ya. Di yang ada icon mic-nya ini kita taruh dulu deh seperti ini. Set sampai dia ngunci. Sebentar, ini posisinya yang benar seperti apa? Seperti ini. Oke, kemudian juga ada filternya juga. Jadi kalau misalkan kalian ngomong terlalu dekat dengan mic-nya itu nggak kayak gitu ya. Biasanya kan kalau orang terlalu semangat bermain game itu, wah, ekstrim banget. Juga ada kabel, ada kabel Type-C to Type-C-nya ya. Kemudian juga ada splitter audio jack seperti ini. Kemudian ada kabel apa lagi? Banyak banget kabelnya ya. Ada Type A to Type-C juga seperti ini. Jadi kita dapat berapa kabel nih? 1, 2, 3, dan terakhir ada kabel audio jack 3,5 mm ke audio jack 3,5 mm juga. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk headphone-nya ya. Jadi headphone-nya ini untuk earcup-nya, ini sih soft banget ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia juga memiliki desain yang gaming tapi simple banget. Nah, ini kesukaan saya nih karena warnanya dominan warna hitam, kemudian juga ada aksen warna merah di bagian pinggirnya, kemudian di dalamnya ini juga ada merah dengan ada tulisan R dan juga L untuk penanda mana telinga kalian yang kanan dan mana telinga kalian yang kiri. Kemudian di sini juga ada kabel yang warnanya aksen merah juga. Kemudian dia juga memiliki adjustment slider. Nah, untuk adjustment slidernya dia sudah menggunakan metal seperti ini. Jadi lebih aman dan secara build quality lebih bagus. Kemudian untuk bagian headbandnya juga sudah menggunakan busa yang dilapisi dengan leather yang seperti kalian lihat ya. Ini sih empuk banget. Dan sekarang kita coba experience-nya ketika digunakan ya. Cuman rambut saya sekarang lagi klimis karena pakai pomade, nggak ada yang endorse ya. Jadi nanti mungkin earbudnya akan basah. Oke. Jadi ketika digunakan, pertama yang saya suka untuk telinga saya nggak jedok, nggak natap, nggak mentok ke drivernya ya. Biasanya untuk headset yang harga 500.000 ke bawah, untuk dimensi si earbudnya ini, soft leathernya ini biasanya tipis banget. Jadi kalau daun telinga kalian terlalu tebal, biasanya akan mentok ke drivernya yang 50 mm ini. Nah, kalau ini menurut saya dimensinya udah lumayan tebel nih. Jadi pas telinga itu nggak natap ke driver, jadi lebih nyaman. Kemudian karena dia tidak memiliki adjustment headband yang ada di tengah di sini ya, yang biasanya kita bisa kayak karet gitu, karena dia ada di pinggir seperti ini, dan ini adalah tipikal headset kesukaan saya. Kenapa saya suka banget dengan headset yang adjustment slidernya seperti ini? Karena dia bisa membantu untuk mengangkat beban dari headbandnya ini. Cuman mungkin clamp force ya, untuk clamp force-nya menurut saya enak, nggak terlalu nyakot, nggak terlalu rapet banget, jadi kita nggak terlalu ditekan gitu telinganya. Jadi kalau untuk experience ketika digunakan dengan harga 400.000, saya pribadi nggak ada masalah. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mic dari NYK Stellar HS-E11 menggunakan kabel
audio jack 3,5 mm to audio jack 3,5 mm. Dan di sini saya menggunakan voice recordernya adalah voice recorder manual yang ada di Windows ya. Nah, ini benar-benar manual dan nanti tidak akan saya boost. Di Premiere Pro-nya juga tidak akan saya apa-apakan. Jadi kalian bisa tahu kualitasnya kalau misalkan file RAW untuk suaranya ya. Benar-benar tidak ada editnya nanti. Dan sekarang kita coba untuk kualitas mic-nya kalau misalkan kita menggunakan kabel yang lain. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mic ketika kita menggunakan kabel Type-C to Type-A. Nah, kalau misalkan kita pakai Type-A-nya tadi bisa berfungsi untuk adapter juga agar si headset Stellar HSE11-nya ini ikutan menyala. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ada RGB illumination-nya. Kalau misalkan kita pakai tadi audio jack 3,5 mm, dia tidak memiliki power untuk menyalakan si RGB-nya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Sebelum saya dengarkan ya, sepertinya kalau misalkan kita pakai yang Type A, kayak desibelnya itu nggak terlalu kenceng gitu. Jadi grafiknya ini di sini kayak ngomongnya nggak terlalu kenceng. Nah, sekarang kita coba untuk pakai kabel yang Type-C. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah menggunakan kabel Type-C to Type-C untuk device yang kita gunakan. Sama ya, laptop juga untuk voice recordernya juga sama, voice recorder manual yang ada di Windows 10. Dan kalau saya lihat grafiknya ini ya, sebelum saya dengarkan, sepertinya bagusan kalau misalkan kita pakai yang audio jack 3,5 mm tadi. Cuman kalian bisa tulis di kolom komentar kalau untuk kualitas mic-nya kira-kira enakan pakai Type A, Type C atau audio jack. Dan sama seperti kabel Type A tadi, kalau misalkan kita menggunakan Type-C to Type-C-nya, di sini dia juga bisa menyala RGB illumination-nya. Kemudian untuk mengaktifkan fitur 7.1 surround-nya, kalian harus menginstal dulu driver NYK Stellar HSE11 yang bisa kalian download di link website resminya NYK, yaitu nyk.co.id/driver. Nanti di link deskripsi juga akan saya taruh untuk download drivernya. Nah, untuk drivernya sendiri menurut saya user interface-nya simple banget ya. Tidak ada kesan gamingnya sama sekali, mirip seperti user interface yang ada di Windows 10. Jadi di sini ada menu mic di mana kita bisa boost mic-nya sampai ke 23 desibel. Kemudian kita juga bisa atur untuk monitoring suaranya. Dan di bagian speakernya ini juga simple banget. Jadi kita bisa atur volume master, surround 7.1-nya, udah gitu aja. Jadi untuk softwarenya menurut saya sih terlalu simple. Oke, jadi suara surround 7.1-nya menurut saya lumayan membantu ya. Walaupun sepertinya 7.1-nya ini by software karena kita harus aktifkan dulu melalui drivernya. Cuman memang ada suara yang muter. Jadi ketika nomor 2 coba tembak lagi dong. Intinya ketika ada suara tembakan kita bisa presisi gitu. Lumayan membantu. Jadi kalau misalkan ada musuh di kanan belakang pojok, suaranya itu dari situ. Jadi lumayan membantu. Dan untuk tipikal drivernya dia imersif banget. Jadi ini kalau digunakan untuk memutar lagu bakalan bass boosted banget nih. Karena suara tembakan, suara mobil dan suara bom itu lebih ke enhance. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari NYK Nemesis HSE11 Stellar kali ini. Dan kesimpulannya menurut saya dengan harga sekitar 470.000 headset gaming yang satu ini, kalian beli satu aja bisa untuk semuanya. Jadi kalau misalkan kalian player mobile, dimana mungkin smartphone kalian tidak ada audio jacknya, kalian bisa pakai input Type-C, outputnya to Type-C. Dan kebetulan di sini tadi kita coba pakai Mi 10T yang dia tidak memiliki audio jack, jadi langsung ke Type-C. Tapi kalau misalkan HP kalian masih ada audio jacknya, ya kalian bisa pakai audio jack. Dan audio jack ini bisa kalian koneksikan hampir kemana aja ya. Ke laptop bisa, ke konsol bisa, ke PC bisa. Kemudian juga ada audio splitternya juga kalau misalkan laptop atau PC kalian terpisah antara audio jack untuk mic dan juga headset. Dan kalau misalkan device yang kalian pakai inputnya itu hanya pakai Type A aja juga bisa. Jadi benar-benar multi platform banget. Satu headset gaming untuk semuanya. Kemudian kalau kalian gunakan untuk bermain game dalam jangka waktu yang lama, menurut saya Stellar HSE11 dari NYK Nemesis ini juga udah nyaman banget. Pertama, karena dari segi bobot dia nggak terlalu berat, jadi kepala itu nggak terlalu pusing kalau digunakan untuk bermain lama. Claim force-nya juga nyaman banget, nggak terlalu mencekik gitu ya ke bagian ke telinga, nggak terlalu nge-push. Kemudian bagian adjustment slidernya ini dia nggak ada headband yang tambahan, jadi kepala juga nggak terlalu pusing. Dan yang paling penting sih menurut saya dari segi bobot dia ringan banget, jadi kayak headphone. Kemudian kita dikasih pilihan output dan juga input seperti itu.
headphone yang drivernya 50 mm gitulah ya, karena biasanya headphone itu drivernya 40 mm. Dan kalau untuk kualitas suaranya, kalau digunakan untuk bermain game, dia imersif banget. Jadi suara tembak, suara bom, suara mobil, pokoknya suara yang mengandung low frekuensi kalau di lagu itu biasanya bass boosted banget. Jadi kalau kalian gunakan untuk bermain game, suaranya itu bakalan ke enhance gitu ya, suara tembakan, apalagi kalau kalian main game FPS. Dan intinya menurut saya dengan harga 470.000 kalian bisa memiliki headset yang bisa cross platform. Kalian gunakan di device apapun bisa. Sayangnya tidak ada konektivitas untuk Bluetooth-nya ya. Jadi kalau misalkan nih, menurut saya kalau misalkan dicopot semuanya kemudian ada koneksi untuk Bluetooth, mungkin untuk dengerin lagu, menurut saya bakalan lebih worth it lagi ya. Tapi dengan harga 470.000 menurut saya dengan 3 koneksi ini aja udah cukup. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.